Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa likafatil anbiya'i wal mursalin wa li awliya'i shalihin wa li ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wal mu'allifin wal musannifin wasadati sufiyatil muhaqqiqin summa wa abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa asatizina wa masyayikhina wa mu'allimina wa kubaina ikhwana akhatina wa li arwahi jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhusu khususan ila arwahi musannifil kutub sayyidina wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدين في الدارين آمين ثم قال pada pertemuan kita yang telah lalu kita membicarakan tentang yang diharamkan bagi yang melakukan qada hajat. Yang pertama kemarin sudah kita bicarakan sampai beberapa bagian yang lain. Yang pertama adalah haram qada hajat di dalam masjid sekalipun pada bejana. Artinya diharamkan itu buang hajat, kencingkah, berak, lebih lagi di masjid sekalipun bahasa Banjarnya ditanai awan baskom. Padahal kan itu tidak kena ke lantai masjid, tapi karena di dalam masjid tidak dibolehkan, haram hukumnya. Yang kedua haram qada hajat di atas kubur. Aneh, dimuliakan orang di dalam tuh. Sedangkan kita duduk saja di atas kuburan tidak diperbolehkan. Yang ketiga haram menghadap kiblat dan membelakanginya dengan parajnya atau duburnya, kemaluan depan maupun belakang. Membelakangi menghadap kiblat tidak boleh. Yang haram ini qada hajat menghadap kiblat, membelakangi kiblat itu pada bumi yang lapang, maksudnya tidak ada dinding. Tapi kalau kita ada dinding seperti di WC di dalam, wah itu tidak, artinya tidak haram. Cuman khilaful aula, menyalahi yang paling bagusnya. Jadi kalau bisa tuh jangan pas dihadapkan, konsepnya menghadap kiblat, nyamping sedikit. Nah, jadi yang tidak boleh itu di dalam qada hajat itu di luar pada WC menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau dalam WC yang berdinding tidak, cuman menyalahi yang lebih utama. Kemudian bermula memasukkan mushaf Quran ke dalam tandas, baginya dua segi, dua bahagian. Ini membawa Quran ke dalam WC, maka yaitu haram dari segi membawanya serta berhadas. Jadi dari segi membawanya karena berhadas atau karena tidak wudhu tadi nih, haram hukumnya. Dan yaitu makruh daripada segi membawa ke tempat yang kotor. Jadi dapat dua bagian dosa karena dua macam kesalahan yang dilakukan.
Satu kesalahan karena haram, dua kesalahan karena makruh. Jadi kesimpulannya Al-Quran jangan dibawa, atau yang ada tulisan nama Allah. Dan jikalau pada tangan kirinya cincin yang tertulis nama yang dimuliakan, wajib ditanggalkan atau dilepaskannya ketika beristinja. Nah, dari segi membawa nama yang mulia hukumnya makruh. Nih, kita bercincin ada tulisan nama Allah, nama Muhammad, itu hukumnya adalah makruh. Malah ada yang berpendapat haram. Kita ambil yang makruh dulu. Dari segi membawanya tulisan nama Allah, nama Nabi, nama malaikat makruh, itu dari segi membawanya. Tapi dari segi nanti membawa istinja haram. Nah, jadi macam mana kalau ada cincin nih di sini nih? Nah, mau tidak mau pas waktu istinja ditanggalkan. Arti ditanggalkan tuh dilapas. Kada boleh dibawa istinja. Kenapa? Karena istinja menggunakan ada terkena tulisan yang nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, itu tidak dibolehkan, haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya nih sebelum dilanjutkan? Kita lanjut lagi kitab. Itu tadi supaya panjang ceritanya, maka diambil kitab yang lain. Sebab di dalam kitab yang kita baca ini tidak ada penjelasan hukum makruh haramnya di dalam WC. Yang selanjutnya, bejana. Bejana, maksudnya bejananya apa nih? Wadah-wadah baskom kah, piring kah, gelas kah, sendok kah, itu orang beri ngarannya bejana. Bejana yang diharuskan memakainya ialah yang terbuat dari tanah, kayu, batu, besi dan sebagainya, selain daripada emas dan perak. Berarti emas dan perak kada boleh. Piring emas, gelas emas, sugih. Maka bejana yang dibikin daripada benda yang dua macam tadi diharamkan memakainya, baik pun laki-laki ataupun perempuan. Jadi ibu-ibu boleh memakai emas sebatas untuk dipakai, cincin kah, gelang kah, anting-anting kah, tapi tidak boleh digunakan untuk peralatan. Sendok misalnya, gelas, baskom, atau wantan nih emas, uang sugi, bagun gua menyambut. Rinjing emas, tidak boleh haram hukum. Tapi kalau laki-laki bukan cuma itu menggunakan untuk baskom, piring, gelas saja, untuk dipakai di anggota tubuh tetap tidak boleh. Walaupun untuk pengantinan, ini banyak kejadian. Pas beli nikahan, kemudian memakai peci hitam, emas 3 kilan, 2 kilan banyak sini. Apa hukumnya? Tetap tidak boleh, haram hukumnya. Jadi ada dua macam yang dibolehkan bagi laki-laki, dibolehkan bagi perempuan, tidak dibolehkan bagi laki-laki. Satu, emas. Dua, itu adalah sutra. Tapi sutra itu yang asli. Amun takbih cuma 150.000 palsu. Sebab kalau aslinya jutaan, minimal mungkin 500-an. Jadi kalau ada yang menjual sutra 150, 100 dan itu. Nah, jadi untuk perempuan boleh pakai sutra. Jadi kalau ada pengantin dua laki bini, kelambunya sutra, boleh masuk ke dalam kelambu cuman mempelai wanita, lelaki di luar. Kasihan dia. Untuk sapu tangan tidak boleh. Boleh laki-laki memakai sutra itu kalau ada penyakit. Kalau pakai kain biasa gatal. Tapi mau pakai sutra ada, pakai halal kita. Nah, jadi pian hendak memakai sutra. Juga laki ini ulah penyakit gatal.
Jadi emas untuk laki-laki tidak boleh. Baginda Rasul dalam satu riwayat pernah melihat seorang laki-laki memakai cincin emas. Langsung beliau pegang tangannya, beliau ambil emasnya, beliau buang jauh-jauh. Kata Nabi, sengaja engkau meletakkan bara api di jarimu. Dalam pandangan baginda Rasul, emas yang kita lihat itu adalah benda berharga, tapi dalam pandangan Rasul tidak ada bedanya dengan bara api. Nah, jadi kalau nggak cincin nggak ada boleh lelaki ya. Nah, cuman ini Nabi wajar ambil. Kita jangan coba-coba. Ada orang pakai cincin emas ambil buang jauh-jauh. Ulun khawatir bingculnya ganal pada emas. Jadi tidak boleh laki-laki pakai emas. Walaupun ada kaul mengatakan kekanakan boleh lelaki, tapi kekanak haloi. Tapi ikhtiarnya supaya jangan nanti ikut-ikutan sampai ganal, dapat baik dosa. Sedangkan di bini aja hati-hati makan emas, tulak sekolah, bunel 2 mayang, kalung 3 mayang, boleh. Mau panggil dulu, maling ambil. Jadi emas. Jadi emas itu hati-hati. Nah, sedikit kita ulang lagi, mungkin ada yang tidak tahu apa saya sampaikan, apa tidak saya lupa. Emas dengan emas itu kalau tukar tambah riba. Sepernah mungkin. Kita ulang sedikit. Jadi ibu kalau punya emas 5 mayang, pengen 10 mayang, jangan tukar tambah. Apabila tukar tambah, riba. Karena emas, perak dan makanan itu kalau mau tukar tambah mesti timbangannya podoai sami mawon pada nih sama hadir. Jadi macam mana caranya kita punya 5 mayang pengen 10 mayang, jual punya kita 5 mayang, beli 10. Apabila tukar tambah, riba. Jadi yang tidak boleh tukar tambah itu emas dengan perak dan makanan. Berarti kalau garam bayubium 1 kilo harganya 10.000 misalnya, sedangkan yang tidak bayubium 5.000 supaya dia seimbang mungkin ya. Lalu 2 kilo yang tidak bayubium, 1 kilo yang bayubium, tukar tambah riba. Walaupun harganya sama, sebab dalam patokan Islam tukar tambah itu bukan harganya, tetapi adalah kalau dia emas dan perak atau makanan pokok itu adalah bukan harga timbangannya sekilo awan sekilo. Ujian nang berisi abisi nang apa uyah nang bayodium, kalau saya tukar tambah rugilah. Nah, jual yang bayodium, belikan yang tidak bayodium. Cakodok bahannya tepung beras, ada di situ pisang, lalu kita tukar tambah dengan beras secupak, dapat 10 cakodok. Hukumnya riba. Kenapa? Karena beras yang ada di dalam cakodok tidak sama timbangannya dengan, ya jangan dianggap enteng masalah riba. Ar-riba salah satu wasab'una baban aisaruha. Aisaruha ayyankiha rajulu ummah. Riba itu ada 73 pintu macam dosanya, 73 macam tingkatan dosanya. Yang paling enteng dari 73 itu seperti kata baginda Rasul, seorang laki-laki menikahi ibunya. Padahal menikahi ibu aja itu apa dosanya? Ini nih makan riba. Maka sekarang banyak aja di wilayah sana tuh keliling tuh. Siapa yang mau pinjam duit? Nah, ini dijeratnya lah nih Banten ini. Macam mana kalau Ustaz terpaksa? Bersabar anak mau kalah mari Ustaz. Jadi yang berbunga-bunga ini nih hati-hati nih. Yang berbunga-bunga nih. Jadi kalau itu janganlah.
Hati-hati yang bohong. Jadi kalau dia tidak sejenis tak jadi masalah. TV berhuruf 15 inci awal 20, tapi bukan bahan emas dan perak. Tukar tambah tak jadi masalah, karena dia bukan emas dan perak. Nah, atau makanan beda tidak sejenis boleh. Setan dan pisang tukaran dengan sekarung ubi kayu, ada jadi masalah, karena dia tidak sejenis. 2 biji Nio tukaran dengan HP Samsung, ada riba, padahal hanya tukarnya boroknya. Ada riba, cuman yang berisi Samsung bungol. Dosa riba ada, cuman dapat titel bungol. Jadi yang makanan ini, ibu kalau bulan puasa kadelos lagi nih, jangan ada niat berhuruf. Nih, lempeng berhuruf awan cakodok. Kayak kan? Lempeng cakodok sama. Supaya jangan kita itu riba, jangan berhuruf, bukan berhuruf bersedekah. Nah kada boleh nih, bulan apa? Cakodok, buah bulan lempeng. Aku aja hendak bulan nang cakodok, anu minyak kada ada. Nah kita berhurupan aja sekau seorang. Ada boleh tuh. Mau hendak minta aja, budi aku minta nah. Minta ayo aja. Ning batu pulang kita pulang menjulung. Nah, jadi kita itu yang namanya riba berlebih itu kalau tidak ada persyaratan tak jadi masalah. Contoh, kenapa maka taksi itu daripada pembahasan lain. Ulun menginjam duit awan nih Pak Haji, berapa? 1 juta untuk keperluan penting. Sekalinya pas membayar ada tanda terima kasih, bawakan pisang setandar. Beliau tidak mensyarati dalam perundingan kadada, itu kadada riba. Karena Nabi menjelaskan orang yang paling bagus berhutang itu yang paling bagus pembayarannya. Cuman kalau tradisi di tempat itu setiap berhutang mesti ada oleh-oleh, riba. Karena menjadi ini kadada langsung paling pisang ada, ada mau aku riba. Napang riba, itu pang nabak pisang kawan. Bisa loh. Jadi riba nih hati-hati nih. Macam mana Pak Ustadz nih? Tukar tambah HP kada, tukar tambah jilbab kada juga. Karena jilbab bukan emas perak dan bukan dimakan, kecuali pian bermakan jilbab. Ini yang riba emas awan perak dan makanan. Kalau tukar tambah rumah, kan jadi masalah. Nih misalnya rumahnya dia tukar tambah nih, awan rumah beton, malah nih dia menambah 15 juta. Kikian aku rumah setuju apa ada nih? Setuju aja. Aku aja bukan apa berkahnya rumah aja. Kan ada riba sekap. Kopiah awan kopiah kan ada riba. Kopiah nang hirang sebuting nang putih juga kan ada riba. Karena dia bukan emas dan perak dan bukan dimakan. Itu aja dinyatakan. Kipas angin bawa pada dia. Nah Ustaz ya amun laki bawa riba. Nah itu amun laki bawa bukan riba, dosa pulang. Kalau aja kan itu riba ya kita bergantian. Itu lain babnya, ada bab riba. Wow. Ada anak betakon. Kalau nyicil emas itu macam mana Ustaz? Hukumnya Ustaz? Sama arisan emas. Nah, berhutang emas kada boleh dengan cincin. Tidak boleh nyicil, wajib kontan. Misalnya nih, ulun menginjam emas on ini 10 mayan. Tidak boleh tuh bayarnya 5 mayan, karena seminggu 10 mayan. Supaya bisa jalannya kayak ini. Sebab kalau kita mengikuti bakal habis kena emas di duitnya nih. Nah, Pak, aku nitip emas 5-10 anu semayan. Nitip bukan bayar. Ini mengikuti. Seminggu nitip pulang 5 mayan, bukan membayar. Kemudian nitip pulang, nitip
atau nitip orang bisa diambil kan ya. Pas sudah sampai 10, mana amas ulun entah. Nih, udah dapat 10, nih hutang. Cuman hakon lah hidin bisi amas 5, 10, 5, 10, 5, 10. Sedangkan aku hidin kayak ini generalnya nah. Nah, jadi kita nah hati-hati amas. Mun duit kan gini masalah, kan begitu ini amas hampir aku nah. Jadi emas dia boleh main cicil. Jadi supaya nyaman tadi main titip anak ihdin pula kada kon baik. Anu menitip-nitip kayaknya mau tak kumpul. Nah kecuali ujian ampun nang berhutang tadi toh, aku nitip dona. Pas 10 diambilnya imbah tuh hanya hidin apa ngane nih berhuruf. Amun berhuruf kan ada masalah penting timbangannya dia sama. Artinya yang ada 9, ada 5, ada 10, 5, 10 berhuruf 10 langsung yang. Dia jadi hebat karena sama timbangannya. Emas nggak boleh. Kalau Yeah. duit Ustaz di Pegadaian kan ada Ustaz. Kita beli emas nih 1 gram, tapi kita bisa nyicil bayar Ustaz gitu. Hutang emas bayar Yeah. emas. Kecuali berunding berdulu. Tapi nang bagus tuh emas hutang duit itu emas itu tiap bulan tiap tahun berbeda dengan harganya. Mun emas kan standar. Jadi emas bayar emas. Jadi ngalih masalah riba nih. Sedangkan kata guru kami ini kemarin dokainya, Hidi ini datang ke rumah nak hutang duit 1 juta. Maka jam 3 ada deh. Oh hutangnya. Dah nih. Jadi kalau ulunnya nak mandi ini pengen tolong ambilkan banyu satimba nah. Tuh didang nang pengumpaan. Hidin tolak mengambilkan setimba. Pokoknya mengambilkan air setimba riba. Karena kullu qadin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap hutangan yang mengambil manfaat riba. Setiap hutangan yang mengambil manfaat riba. Apa manfaatnya? Hidin mengambilkan deh. Kecuali hidin di sana kada anu benar. Kali ini jadul nih. Kenapa gak? Kenapa habis sih? Ya. Mesti ada penghujan nih oleh. Makanya jangan membiarkan bayu. Ya tapi ikhlas orang. Cuma namun disuruh hidin mau kada mau. Kenapa? Maka hidin kada mengambilkan kada nyaman. Berhutang. Mau kada mau. Jadi ada ketorpak. Imam Abu Hanifah itu ada hidin menghutangi orang. Sekali imbah makan, kenapa tangan dimalak ke dinding? Kada sadar dindingnya rumah orang yang berhutang itu. Seketika itulah beliau mengatakan hutang kau lunas dengan aku. Karena hidin mengambil manfaatnya. Coba, kayak kita kayak apa? Kullu qadin jara manfaatan bahwa riba. Jadi hati-hati masalah riba nih. Maka ujian Nabi yazharu apa? Baina yaday saati yazharu riba wal khamru waz zina. Menjelang terjadinya kiamat 3 macam akan jelas-jelasan nampak-nampakan. Kalau perlu diiklankan riba, khamr dan zina. Zina kan beriklan begini. Ya, ada tempatnya spesialis. Ayo. Mau tak buruk dengan telur katanya, susu coklatnya aku tak ada minum. Oh, itu tak jadi masalah Bu Ai, karena dia tidak saja. Iya, yang makanan maksudnya makanan yang riba itu kalau tukaran dia sejenis tidak boleh lebih kurang. Tapi kalau misalnya sebiji telur bertukaran dengan 1 kotak susu minuman kaleng, kan ada riba. Cuman itu tadi yang bisi susu. Yang tidak boleh tuh yang sejenis berhuruf pisang dengan pisang. Nah, setandan pisang anum berhuruf awan
apa satandan pisang tohabor awan 2 tandan pisang anom kan sang pisang lah toh. Ya yang sejenis nih, yang sejenis uyah dengan uyah masih sama. Apa lagi nih? Apa beras dengan beras? Tapi kalau garam sekilo, tukaran segantang beras ada riba, karena tidak sejenis. Cuman tuh ya kan nampi isi nang. Hitungannya tetap ada. Iya. Aku tukar tambah aja masalahnya. Makanya kalau di kampung-kampungan biasa ada tuh misalnya nih, ini berapa nih bayam nih? 2,5. Main, dari duit nih, tukaran anu kelapa 2 biji bisa dah. Ayolah jangan. Tidak apa-apa, karena dia bukan sejenis. Maksudnya tuh makanan itu yang tidak boleh yang sejenis tapi timbangannya tidak sama. Wallah. Yang pulang mendengar kira bini ditimbang, sesama ditimbang, hanya berhuruf. Ya Ustaz, amunnya beratnya sama, berarti tidak apa-apa toh. Wallahu a'lam. Habiskan. Ustaz, kalau membentuk arisan tuh Ustaz yang main duit tuh. Nah, maksudnya? Masnya semayang. Udah bukan mas, membentuk kan ada orang main duit arisan. Julo. Sebenarnya kalau yang misalnya kita nih 5.000 seorang nanti bercabutnya, tak jadi masalah. Yang tak boleh begini, pas nanti beliau ini dapat, aku beli. Nah, ujian yang namanya beli ya, kalau aku dapat 1 juta, ya. Nah, biasanya ada lebihnya tuh. Ini nak ada boleh nih. Itu kan ada keuntungan dari. Iya. Keuntungan dari yang migal. Malah sebenarnya juru-juru tuh rugi, boy. Apa kata rugi? Nah, tukang catat tuh motong kan? Iya, potongnya boleh Ustaz. Dipotong tak jadi masalah karena upah berjalan. Cuman yang menjadi masalah aku udah dapat 2 juta rugi jelas. Besusut. Bagus mah julu-julu andu laki bini. Itu kurang terus. Makanya orang rumah tuh udah mau 4 julu pertama kayaknya bermasalah biasanya. Bermasalah itu ada aja kita sekong 2 anak-anak bayar tuh. Itu pas dapat hilang. Mana jualannya kapan duit ya? Balik lagi. Suntik lagi Ustaz. Yang cincin yang berceluk. Boleh apa tidak? Iya. Yang tidak boleh itu adalah emas asli. Adapun cincin celupan emas yang celupnya 15.000 itu tidak apa-apa. Karena itu mana ada emas 15.000. Bener bahan pancingannya itu kan masih besar. Jadi Iya, itu tuh celupannya cuma ternyata amun dibakar hilang langsung lah. Cuman kalau memang ada emasnya asli, tapi mana ada 15.000 orang emas. Emas 15.000 tuh ujungnya nang Karaknya. Karak. dia pancingannya tuh emas nggak tuh Ustaz, obat yang kuning itu. entahlah tuh ya toh. Yang jelas ada sebagian ulama mengatakan begini. Pokoknya asal ada emasnya tidak boleh. Tetapi dia mengatakan kalau dibakar hilang emasnya tak jadi masalah. Artinya kalau sudah dia dicelup emas, tapi kalau sudah dibakar tak ada lagi emasnya hilang, nah berarti tidak apa-apa. Tapi kalau aku ke 15.000 itu lain emas, yakin lain. Itu palsu ya. Mana ada akunnya? Belum lagi menggawinya. Wallahu a'lam. Macam mana emas swasta boleh atau tidak? Tetap tidak boleh. Emas swasta itu campuran emas yang murni dengan tembaga. Nah, orang mengadakan emas Malaysia. Nah, tetap tidak boleh. Ya. Hah? Pokoknya emas kada boleh kredit kontan. Oh, pian bahutang awat ulun emas 10 mayam kada boleh bayar kredit. Mesti 10 bayar 10. Makanya kayak tadi sistemnya hendak nitip
nitip 5 mayam 10 mayam udah 10 nya diambil nah aku bayarkan cuman hakun lah nama isi nang hutang ini amas nang 10 mayam kayak ini langsung 5 10 udah aku mau hendak nah belikan aku minta nah pas aku usaha pulang cari ngalih gua amas lah baik nang duit tuh. Nah, kalau perempuan memakai apa perak makruh, perak. Tapi kalau laki pakai mikro sunat perak. Nah sunat toh, ya perak laki perak aja. Namun bibi ini makruh toh, dosa daripada gue kada ada, dosa. Apalagi nang di sini nang kalung, kayak ini gadalnya 150, imitasi. Hah? Emas putih termasuk emas juga malah mahal pada emas yang kuning buat. Wah itu kalau emas putih itu biasanya rombongannya Syahrini, Ayu Ting Ting, Tia Palen, atau monitor maka itu Zaskia Gotik. Amun rombongan nang laki cuma nang itu mahal lagi tuh bae emas putih tuh. Itu lain namanya tuh. Kita di sini ada kayak emas putih. Ada tak kenapa tadi? Cicil ada kan tuh. Anu Ustaz, Cicil emas. gadai Ustaz, misalnya gadai Ustaz. Itu macam mana hukum Ustaz? Gadai kan aduh gadai nih, kita punya emas Ustaz. Lagi kedesak lah misalnya kan. Kita gadai kan Ustaz. Tapi kan nanti kan untuk duit Ustaz ditafsir. Gadaian itu tidak lain adalah untuk penguat. Misalnya nih, jaminan saya punya emas 5 mayam, pengen utang dengan beliau 10 juta. Sebagai penguatnya emas. Jadi jaminan selama sekian bulan kalau kita tidak bayar boleh beliau jual emas. Tapi kada boleh semua diambil, jual kalau ada sisa belikan. Ini mohon maaf telanjur sudah deh. Termasuk riba nih yang kebanyakan. Saya nih apa namanya nih termasuk orang sugih nih. Di Jambi mobil berhamburan. Cara percayaan kita dah. Percaya lah. Ada yang ada kehitungan. Orang sugih tipang. Sekalinya hid ini berhutang awan ulun 35 juta. Apa jaminannya Pak? Jadi aku ada kebun 5 baris. Silahkan kebun itu ambil suratnya saya pegang. Ulun ambil, ikuti. Suatu saat amun kidin kada pembayar jual. Tapi kebanyakan kada. Kabun ulun yang mengikutinya. Hasil kabun ulun mengambil. Riba selama belum lunas kabun kada boleh mengambil. Ulun mengambilnya. Banyak pakai tetap. Banyak. Termasuk kada boleh nih calon-calon tokeh niur, tokeh pinang, tokeh kelapa. Karena hidin ada hutang, awan ulun, nulun tokeh gini, tokeh gini ceritanya nih, magun gue ya nyambat. Karena hidin ada hutang, maka ulun menghargai pikulan hidinnya, bijian hidinnya ini itu 1.100. Tapi karena hidin sebenarnya ustadznya kan tidak berhutang 1.200. Beda, ini pun kada boleh. Nah banyak nang itu tuh. Seharusnya nang berhutang nang dibanyakin. Nah lakas lunas. Ini kada udah hutang kada lunas, harga berkurang pulang. Alasan yang tokeh tadi kan ini karena dia ada hutang. Nah ini berarti mengambil Nah, karena memang tidak boleh. Jadi kalau kita tokeh itu mestinya kurang kah berhutang kah adakah sama lata harganya. Nah banyak nggak itu tuh? Banyak gitu kan Pak ya? Di wilayah mana tuh Pak? Oh sana. Cuman Pak uangnya deh tuh, kalau kita ya. Orang utang emas tapi bayar duit. Ya sebenarnya hak amunnya anu tuh dari pamulan itu penting. Artinya hakun lah yang ampun emas. Sebabnya nanti emas itu tidak sama harganya nih. Iya betul. Menghindari supaya dia seimbang emas bayar sebabnya
pian berhutangan ulun amas 5 mayam. Bayar duitnya Bapak, misalnya semayam ini 3 juta, berarti 5 kali 3 15 juta. Jadi pian, karena aku bayar duit 15 juta. Sekali bayar itu 3 bulan. Pertanyaan yang muncul, 3 bulan yang akan datang harga emas samakah dengan sekarang? Siapa yang rugi? Aku dapat ya. Kalau perjanjiannya seperti ini, aku minjam emas 5 mayang, nanti aku balikan 5 mayang, tapi bayar dengan duit gitu. Hitung emas harga sekarang lah gitu, bayarnya. Oh, tidak apa-apa lah, cuma sama aja. Emas tuh cuma tukarkan emas saja. Cuman ujian yang tukaran tadi aku ya silahkan lah. Cuman ya tolonglah sampai ke rumah emas juga. Sebab mun aku ke pasar kenahan, terus yakin aku kehilangan. Pokoknya paling bagus emas tuh lah. Makanya emas Sumatera tuh mahal, emas Jawa nang murah. Hah? Butang apa tak? Menurut Tuhan apa lain ya Tuhan? Nang Tuhan tuh menjulungi nang sepeda motor sekalinya 2-3 bulan diambil dia. Ini nih, kemana-mana kujuk-kujuk kok ambil gitu. Namun nang Tuhan bahutangi kadang usah diintah, usah ditagih. Lunasakan mereka. Nah, bagus. Anu Guru kayak apa Guru kira-kira? Ini kan orang ini berhutang lama sampai meninggal, orang ini kan utang itu belum dibayar. Jadi katakanlah contohnya 1 juta, tahun yang berapa gitu ya. Setelah sekian puluh tahun orang ini bayar lagi. Cuman kan duit 1 juta dulu kan duit sekarang 1 juta sekarang di kan beda. Di sini tuh ada ulama memadahkan duit 1 juta waktu dihutang dihargai wah ini emas berapa. Nggak boleh bayar duit ya. Mama ulun nikah 2000 cuman tahun berapa tuh? Jadi mau ada hutang 30 tahun yang lalu 2000 jangan dihargai 2000. Apa masa ku 4. Nah, jadi harga 2000 behari itu berapa emas? Kalau 2 behari 2000 itu misalnya 10 mayam, nah harga mayaman. Jadi hutang emas bayar emas, hutang duit bayar emas. Maksudnya tuh diimbangkan dengan harga supaya jangan rugi. Kan ada hakon apiannya. Iyalah tidak mau kita 10 Cuman tahun. perlu diingat kalau sebulan 2 bulan tak apa-apalah hutang duit misalnya kan. Sebab kelebihannya kita menghutangi lebih besar dibandingkan sedekah. Waktu Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau melihat di atas pintu surga tertulis as-sadaqatu bi asri amsalha wal qadu bi saman asar. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat, sedangkan menghutangi 18 kali lipat. Berarti gana mau selama pian memberikan kesempatan itu sekian bulan kada bayar, dapat apa kain aja. Selama itulah setiap hari bersedekah nilainya. Jangan pulang pas nak upah nak dapat sedekah kain aja mambi hutangan lah. Selisih hutang dengan kenapa maka kita sedekah itu belum tidak sebesar berhutangnya. Kalau sedekah mungkin tanpa kita kasih dia makan aja, tapi memberi istilah datang ke rumah tolong beres nah hutang secupak berarti penting benar. Pesan nih, mun ada orang minta datang ke rumah ketuk pintu sedekah jangan dihardik. Pagian dia datang minta, lakiku aja belum dapat duit lagi. Fabi kalimatin thayyibah sedekah, dengan kata-kata yang baik itu sudah sedekah. Mohon maaf, hari ini belum ada kaina menghendak. Itu udah sedekah tak? Dan mulutnya kata, di bawahnya tukang minta. Tuh, jadi bagaimana? Kadede duit 2.000 5.000. Basan ulun awan nang ulun ini gini pertama. Kenapa masalahnya? Amun ada orang inta datang, tolong dijolong walaupun cuman 1.000, 2.000, 3.000, jangan bikin kecewa. Apalagi di mamai. Makanya di rumah tuh bersimpan duit pacah. Nya bihudah ada di duit pacah, ada di elan tuh bersedekah.
150 20 150 20 pas minta tak ada duit ya hilang dia jadi mun ada 5.000 katinggal pas ada nang intan nah 5.000 tuh makan tukang intannya apalagi takat oleh beliau bisa berempat sehari datang tak 2.000 aja datang kali 4 8.000 ya kalau nah dapat rokok dapat tak coba jadi man naharal apa ujian Nabi man naharal sailan naharatul malaikatu yaumal qiyamah siapa yang menghardik peminta-minta maka nanti para malaikat di hari kemudian akan menghardiknya. Nah toh. Jadi dengan kata-kata kada kawak kain hati dulu nah jangan dimarahi. Cuman pulang orang yang berduit minta padahal dia orang kaya kadang minta-minta nih. Ya, pernah kejadian tuh di pelabuhan nengok orang peminta-minta di keliling di pasar tuh dia tak nengok mungkin saya kan tidak disebut orangnya tidak gibah siapa kan sekali dibuka rupanya yang 50-an yang ratusan tuh ada tempat khusus dia itu nanti ditukarnya tuh hanya itulah itu orang yang meminta-minta padahal dia mampu nanti di hari kemudian dia akan menggaruk muhanya ini jadi hendak tahu kayak ada dia kemudian kayak apa kok 7 minit tak mungkin sama dia awak nih uang sugih sugih kan mau di rumah Honda 2-3 rumah mendatangi Pak LT tolonglah BLT aku Pak LT memang gua sugih punya bedeng 3 pintu nah ada di sini Pak ya inilah yang bakalan kayak menggaruk muhaknya siapa dia orang yang mampu tapi dia mengaku susah. Yang paling bagus itu susah mengaku Jadi Pak supaya kita jangan iri tetangga dapat BLT, dapat macam-macam ingat ada yang mengatur. Adat buat Allah ini kada bawa main. Pak RT nih. Masa yang dia punya Honda dikasih aku yang tak punya Honda tak dikasih. Nah, iya, tuh mama itu. Iya, nyawa tetangga dapat dia juga mau kemana? Padahal yang dapat tadi kan apa-apa, aku ngecek gini dah. Uang muka. Saya kemarin waktu anak sekolah di sini, itu ibu di Parit 2 tuh datang ke rumah. Pak Bu, anak ibu ini dapat bantuan SD berapa tuh Pak per bulan Pak? 250 Pak. Ada yang pastinya aku udah tahu lah tuan. Ini nih ada dapat bantuan nanti setiap bulan per 3 bulan udah tahu tuan. Jadi aku bilang jawabannya tosa diambil nanti timbul kita kasihlah Bu Ai dengan yang lain dia lah. Mungkin kita ada kan usah ngambil. Amun kita ada duit aja misalnya nih mobil BIC Honda 3 do usahlah antrian mah ambil nang gas tengah. Amun orang susah wajar antrian umpat juga nang paling paling pulang inya berjualan nah berjilbab bawa buat nah boleh ke rumah ganti pulang pakaian pulang ada nang itu tapi di sana tidak aku bilang lah dengan orang rumah ada usaha umpat antrian umpat harga berapa kan kalau di anu tuh kita tidak harga orang berjual situ sampai 40 mana ada 35 lagi yang anu tuh tapi yang murahan tuh apa 20 lah nah tapi mau kita ada sebuah duit usaha kasihan orang muka dede muka orang kita ini amun dipadahkan susah sawit tapi muka didapat BLT sawit kayak juga wallahu a'lam. Ada pertanyaan Bu? Ya Bapak deh. Sedikit aja. Ustaz. Apa hukumnya ahli waris yang tidak mampu membayarkan hutang? Oh iya. Ahli waris yang tidak mampu membayarkan hutang. Nah, sebenarnya hutang itu tanggungan si mayat. Cuman kata Syekh Imam Auza'i, siapa waktu hidup di dunia dia taat dengan orang tuanya dan orang tuanya sudah meninggal dunia punya hutang tapi tidak dibayar oleh anaknya padahal anaknya mampu untuk membayarnya, dicatatlah anak itu bukan anak yang taat, anak yang durhaka dengan orang tuanya. Sebaliknya kata Syekh Imam Auza'i, siapa yang waktu hidup di dunia dengan orang tuanya dia selalu menyakiti orang tuanya
durhaka bahasa Banjarnya. Orang tuanya itu meninggal dunia punya hutang, lalu dibayar oleh yang durhaka tadi hutang mak bapaknya yang meninggal, maka dicatatlah anak itu anak yang taat kepada orang tuanya. Sebab kenapa? Sahibud daini maghlulun fi qabrihi la yufaq wa hatta yuqda dainuhu. Orang punya hutang akan dibelenggu, akan dipacul, akan diikat, tidak akan dipacul, tidak akan dibuka ikatan pasungannya sebelum ahli warisnya membayarkan hutangnya. Jadi supaya orang tua kita nyaman, membantu, bantu kayak membantunya. Berapa hutang abah mama ulun? 300. Hutang abah mama ulun bukan hutang hidin, hutang kok. Hutang kok. Cuman aku belum awal membayar. Pinang belum naik lagi. Minta tempo sebulan. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dia memang tidak mampu? Nah, diusahakan sebagai tanda bakti kita kepada orang tua. Tak datangi yang mana tahu? Bisa dak tempo dulu. Aku tak bisa. Macam mana aku nak bayar? Karena Pinang murah. Untuk Untuk makan pun susah katanya. Apalagi bayar utang. Cuman yang paling bagus itu sebagai tanda bakti kita kepada orang tua, bantu orang tua. Kayak apa caranya? Datangi tahu senang. Aku macam mana lah ya, tolonglah kasih kesempatan lah. Aku yang bayar. Sebab kalau kita tidak membayarkan, tidak memperhatikan, berarti kita tuh melihat orang tua kita dalam keadaan dibelenggu. Tapi orang yang berhutang bisa tidak dibelenggu kapan? Kalau dia berhutang memang terpaksa, memang berhutang terpaksa. Ini agar makan sehari-hari, maka beres nih. Kade itu nah segentang, harganya 50.000 misalnya. Sudah berusaha mau bayar, tak ada duitnya. Maka nanti dia kemudian Allah yang akan membayar. Hati-hati yang bapak-bapak yang belum lunas itu mas kawin. Ini terlanjur deh. Siapa yang berhutang mas kawin dengan istrinya sampai mati belum bayar, maka nanti dia kemudian dicatat kumpul dengan istrinya zina. Jadi buat supaya laki jangan berdosa, halalakan naik. Ada apa-apanya. Sebab nampak kebahagiaan hidin adalah kebahagiaan itu, penderitaan hidin adalah penderitaan dia adalah. Macam mana kalau istri ngasih mas kawin tidak jadi masalah, yang kada boleh laki minta. Ding, apa? Hari yang ada itu mas kawin dulu mana? Udah boleh kan? Ya aku jam aku dia hak ibu tuh. Tapi mau ibu misalnya saya, ding, apa? Mana mas kawin atau nanti gebayam tuh kah? Kenapa bang? Aku kan muda berusaha. Ada apa-apa bang? Habisnya lah bapak. Sebab pun abang sugi aku patah aja. Cuman mau resikonya abang susah, aku hilang mas kawin. Ada apa-apa mas kawin hilang. Yang penting abang kada hilang di sampingku. Mau ada lelaki kayak ini, jangan bini. Tetangga aku belum makan tuh lakiku kayak ini nah. Oke, kawin lagi. Jadi hati-hati mas kawin kada bayar. Nah, mas kawin tuh mengkawat tuh janganlah Al-Quran. Kalau berarti memang Al-Quran boleh, majai Al-Quran. Kita ini lain zamannya, bukan kada boleh. Yang harga sedikit lebaran 300 kah 200. Malah ini kalau anak muda ada yang apa tuh? Apa namanya yang berwadah tuh nah. Macam di pasar asli tuh. Asli tuh. Oh, ya. Jadi kita buat kalau jangan memaksakan menantu itu cari yang sugih. Sebab siapa yang nikah karena niatnya hartanya, maka dia tidak akan sugih hidupnya. Siapa yang menikahi perempuan karena kecantikannya, dia akan kecewa. Tapi siapa yang menikahi perempuan karena agamanya, Allah akan mudahkan rezekinya dan Allah akan berikan itu istrinya yang cantik. Insya Allah takkan. Jadi jangan hendak memilih nama. Pokoknya uji Nabi, inna a'zama nikahi berkatan aisaruhu mu'natan. Sesungguhnya nikah yang paling besar berkahnya, yang paling enteng ongkosnya. Di sini rata-rata berapa sini? Ada ini lagi nang 15 juta. 15 juta Pak Ustaz. Sedangkan pelaminan aja 18 juta itu paling murah tuh Pak Ustaz.
Ya mau napa mau 15 juta Pak Ustaz ya Allah bujuk-bujuk nang posi menjam tetangga deh pasang. Kan ada apa-apa jadi anaknya. Yang penting aku bahagia. Sebab pelaminan itu belum tentu menjadi kebahagiaanku. Yang penting lakiku cintawan aku itu sudah kebahagiaan bagiku. Makanya Bu kalau punya menantu pulang dari tempat mertuanya jangan takut nih. Ini banyak kayak kami tuh ikan penyarikan lah. Ini mah ajari anak-anak ada bagus nih. Yang paling bagus beri nasihatnya apa? Ikan bersabar awan Tuhan anda anggap kuitan surang. Nah, artinya menyuruh anak bersabar menghadapi ini kada dibiadakan. Ya kami Tuhan kan pamalah kan. Nah, pang pada cacau anak ngali hai mangai. Aku hendak boleh nang nasi goreng aja disimpaninya bawang. Membuka aib Tuhan atau yang paling bagus sebelum hendak dah boleh itu anggap mama ikan kuitan laki apa Tuhan laki itu kuitan itu kada betul kalau minyak kada boleh berdiam. Apalagi dua laki bini jangan cerita Allah paling benci kepada pasangan suami istri yang suka membuka aib pasangannya. Allah paling benci. Laki ku tuh kurus deh tapi emang makan gencang. Emang buka laki tak. Nang laki gua keluar daripada rumah mata ini nang. Dia tetangga sebelah apa jam mata tuh ini nang haba-habang kok. Aku ada guring jam malam tadi. Banyak nyamuk kah? Tadi banyak pipijit kada juga mbah bang. Nggak ada aku guring. Mamanya tuh bunyinya kayak mesin kancai dalam kamar tuh. Berarti ketahuan bininya mengaruh guring. Inya buah membini pangai membini pengaruh guring tuh bagus. Maling kedua ini masuk. Hujan maling kada magan nih. Udah berbunyi taus. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa maka kata kasih itu mali. Jadi bejana yang diharuskan memakainya ialah yang terbuat daripada tanah, kayu, batu atau besi dan sebagainya. Sini plastik lah. Selain daripada emas dan perak, maka bejana yang dibikin daripada benda yang dua macam tadi, emas dan perak diharamkan memakainya baik pun laki-laki. Berarti laki-laki pahitnya, rokoknya emas, dah boleh kan? Kemarin sudah kita bicarakan ya. Kalau yang berokok pakai pahit tidak boleh dari pipa gading gajah. Sebab gajahnya itu sudah najis. Apa disembelih usahanya gajahnya tata. Menghendak merusak aja, sembelih harus merusak toh. Bagus lagi nya. Bawa cabang-cabang. Anda ke 5 cabang toh rokok. Hilang kau jadi jangan tak jangan bini kuah datangnya sehari sebungkus nya kada sawat nang setengah hari napang maisak 5 rokok langsung. Jadi laki bibi ini kada boleh lah tadi menggunakan basbam nepir. Pokoknya apa peralatan di dalam dapur itu tidak boleh emas dan perak. Sama ada dipakai tempat air atau lainnya. Mana tempat baskom lainnya macam-macam lah. Kecuali karena darurat maka haruslah memakainya. Nah darurat tadi misalnya ada lagi yang lain mau kada mau ada lagi. Tapi kita ini harga plastik banyak. Baru tampurung tampurung tapi bisa kurus juga hidup. Dan demikian pula diharamkan memakai bejana yang bersapuh dengan emas atau perak. Nah, menurut di sini nih, yang disapuh emas awan, tapi betul emas perak. Amun nang 15.000 tadi. Lain. Wallahu a'lam. Selesai sudah. Bersugi. Nah, cepat selesai kan. Bersugi ini setengah daripada sunat wudu. Disunatkan bersugi pada tiap-tiap masa selain daripada orang yang puasa sesudah gelincir matahari. Mau kita gosok gigi lah. Jadi kalau bulan puasa kada boleh. Makruh hukumnya kalau sudah jam 12-an ke atas itu bersikat gigi atau bersiwak. Biarkan bau mulut. La khaluqu qamisai wa atyabu 'indallahi min rihil miski. Ujar Nabi sungguh bau mulut orang puasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak harum kasturi. Tapi di sisi Allah, di sisi manusia bau gudang. Apa hikmahnya kalau bulan puasa bau mulut jangan dibuang supaya jangan banyak cerita.
Ya mudah muntong bau bagus loh, cerita aku panjang to, tapi punya kesupan ke berjauhan. Maka 5 macam yang menyebabkan pahala puasa hilang. Sah puasanya, pahalana, maka de ogina de gaga ni cakup manung pahalana. Khamsun yubtirna shaim, 5 macam yang menyebabkan pahala puasa hilang. 1 al-kizbu, dusta bual. Walaupun dudustaan. Mana misalnya orang mandak nang hundek di depan rumah motor. Di tetangga hundahnya nih abahnya maklum nah sawit hanya keluar. Padahal orang menumpang. Bual tuh. Termasuk ini dusta yang kada boleh kebanyakan ibu-ibu nih. Anak ada nak goreng. Nak sini nah. Nih duit nih. Mengapung anak bibiana sampai goreng lagi nenek ya. Sorry yang kada goreng. Mendustai anak. Makanya Bu, tengah malam anak menangis, jangan itu sari-sari. Nih malam tadi itu anak, ya Allah, batukan semalaman. Ketika orang tua tengah malam bangun tidak bisa tidurnya karena diganggu oleh anaknya yang sakit atau anaknya yang rewel, nangis dan sebagainya, itu bisa menghapus kesalahan dosa orang tuanya. Dia jangan bumai, ini kadang bumai main tengah malam. Gini nih, jam 2 belum lagi goreng. Kelakuan kayak abah kan ini. Hujan yang laki, ikam jangan menyambut ngaran kok tampar ya. Beraneh aja boy. Makanya dalam rumah tangga tuh yang saya praktekkan dalam rumah tangga dengan isi saya pertama itu at-ta'awun, saling tolong menolong. Tengah malam anak menangis, rewel, mamanya bangun juga. Kenapa? Supaya jangan yang dapat pahala cuma bini. Makanya bulan puasa apabila itu boleh makan tengah malam, ulun bangun. Seididenya ada ingat di dapur tuh kawan berpanggil. Ini kada bujuk gue aja, udah ada makan yang enggak bang. Itu aja enggak hati-hati salah gelo ditawarnya pulang. Jadi kita tuh saling tolong menolong ini dengan at-ta'awun, saling tolong menolong. Orang tengah malam jam 3 bangun Hawaii. Sadihnya, coba ada belum, ini nyaman tah malam bangun. Maka ada sembahyang belum misalnya, hidup bahkan titik. Mama Dede ada sih toh. Dah, wallah. Yang pertama apa al-kizbu, yang kedua wal ghibatu ghibah. Nah, ini nih bisa menghilangkan pahala puasa nih. Mana misalnya ghibah? Ayo jadi tetangga. Mantap malam tuh anu patang itu tetangga sebelah hanya pindah tuh menjulungin apa toh rantang negara. Baik payah yang julungi. Kenapa gak? Pembeli. Nyamannya pembeli. Napang ngarannya deh ya pembeli. Ada di bida awan yang limping sagu. Kawas. Berarti membuka aib tetangga hanya pindah. Belum aja. Kenapa? Ini menjulungi anu makan kau. Alhamdulillah bagus nih. Alhamdulillah dipuji kada apa-apa. Ini kade. Maka hak tetangga dengan tetangga kata Nabi, ulangi, hak tetangga dengan tetangga apabila ada aib tetangga tutupi. Ini kayak apa aja kawan tetangga na pindah ke, kada keuangan. Kenapa? Malih Mau kalau mau itu belanja dari nanti tagu kada menghilang. Akan pada Tarzan pulang tetap. Yang paling bagus kayak pada tangga tuh, alhamdulillah baik, ramai kan alhamdulillah. Padahal menutupi cuma bagus. Ini kata. Kemudian apa lagi? Wan namimatu namimah ngadu domba. Apalagi? Wal yaminul gamus sumpah palsu. Nah bagi walian kata tak. Sumpah lah Bu, ini tadi yang lewat ini. 50.000 minta tak buat tak ada lo, tak ada ku jual. Apalagi belum menawar 45. Ini modal nih Bu, 60 nih. Ya. Ada jual nenek. Yang keempat yang kelima wanazau bisawatin mandang dengan sahabat batal. Jadi dalam bulan puasa nih, ini kata-kata yang sampai saat ini saya tidak terima nih. Kalau tidak dilihat membazir, dilihat dosa, ini kata-kata tidak boleh diucapkan. Apalagi diceramahkan, mau ulah orang anak muda kena jadi dalil, tak boleh nih. Jangan menganggap enteng dosa. Sebab kadang-kadang rahmat Allah itu turun disebabkan kita melakukan ibadah yang enteng. Padahal cuman apalah menjulung orang cuman banyu segelas. Ternyata di situlah rahmat Allah turun. Dan jangan menganggap dosa sebab kadang-kadang azab Allah turun disebabkan dosa kecil. Nah, jadi kita jangan menganggap
dosa halus dia, jangan. Amalan halus dia jangan. Coba pernah kejadian tuh zaman Bani Israel benar. Ada perempuan tukang zina, pelacur bahasa Benjanya, lahung bahasa nang Matapuranya. Pada suatu hari dia berjalan, tiba-tiba ada melihat anjing hendak nginum di kolam. Berjuluan kada sampai oleh nang pembuat dosa tadi napa diambilakannya nang itu diinginuminya nih deh. Dengan sebab itu Allah ampuni dosanya. Makanya ujian Nabi napa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di dunia, maka akan menyayangi makhluk yang ada di langit. Siapa yang di langit? Jadi mun anjing itu hendak bunuh langsung nih kadek. Tokalakan jerum. Hintalu dijeranakan tutup di dalam. Nah bangkak 2 minggunya nah. Itu dosa tuh. Kamu hendak ada pukul langsung mati. Ini kan dia disiksa dulu sama nyamuk tuh nah. Nah kada mati, ambilnya cabutnya betisnya. Kada habis panggil penuh kepalanya. Belum lagi cucunya ngerokok. Mun hendak pak langsung. Makanya dia Nabi membunuh cecak sekali pukul 100 pahalanya. 2 kali 50, 3 kali 25, 4 kali habis. Jadi kita membunuh cecak itu paling bagus itu sekali bunuh langsung mati. Jadi Pak Imon ada di lantai, jangan jatuh-jatuh, bisa 2 kali mati. Jejak lincai ya bisa tak. Paling gini bakal lagi, oh mau makin tanya jenang ini, abahnya nih. Nyaman beda ibah melincai buka orangnya. Aku maka membersihkan nih. Coba ujian lagi, aku dapat pahala, kan dapat pahala juga. Pahala tuh nang linak tuh siapa mahal punya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi apa? Kita baca lagi nih. Panjang ceritanya. Wallahu a'lam. Ada kayak ketapan Bu? Ada tunda aja kayak ini. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن شر هؤلاء الأربعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.